Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak pembina kita, pembina Yayasan Mubalik Bina Umat Duri Riau. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus YMBU, yang saya hormati rekan-rekan bapak-bapak para mubalik rahimakumullah. Kembali kita bersyukur, mengucapkan banyak hamdalah atas segala rahmat dan karunia yang telah senantiasa dan akan senantiasa insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Khususnya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah pahala amal ibadah kita. Sebab ini adalah ladang pahala ini. Mungkin tak kita sadari, tapi ini tetap ladang pahala. Sebab kita ini adalah dalam rangka pembinaan umat. Jadi ini ladang pahala, kita bersyukur juga. Selawat dan salam kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang saya hormati, sebelum kita masuk kepada pengumuman, ini sangat menarik ya. Mungkin ada beberapa hal dulu yang perlu kami sampaikan sebagai pengurus. Pertama sekali kami berterima kasih kepada bapak-bapak ya, karena telah mensukseskan acara ini. Alhamdulillah semua yang diundang dan semua yang hadir datang semuanya. Yang diundang, yang tidak datang memang tidak hadir, tidak apa-apa lah ya, memang tidak apa-apa lah ya. Tapi yang jelas semua yang datang hadir semuanya ya, gitu ya. Jadi kita terima kasih untuk itu. Ini suatu indikasi bahwa bapak sangat peduli untuk kemajuan daripada YMBU ini, karena kami telah membuat program sedemikian rupa dan ini adalah untuk kepentingan bersama. Namanya aja Bina Umat, Yayasan Bina Umat, berarti kita membina. Sebelum membina umat, kita bina dulu kita diri kita masing-masing kan gitu ya. Baik, jadi sebelum kita masuk kepada pengumuman dan segala hal masalah pertandingan, ada beberapa hal dulu yang perlu kita sampaikan. Pertama sekali, kasus kita pada Jumat ini perlu sekali-sekali saya umumkan, tapi sering juga sebenarnya terjadi. Seorang ustadz terjadwal di masjid tertentu tidak datang, dihubungi oleh pengurus masjid tak ngangkat, yang bersangkutan pun tidak menghubungi pengurus YMBU. Padahal kami di sini setiap Jumat itu di sini hadir terus. Setiap Jumat kami ada di sini terus. Ya, alhamdulillah sehat walafiat terus. Kecuali saya kemarin beberapa hari tidak hadir karena sakit. Tapi kami di sini melayani semua, melayani seluruh pengurus masjid, jemaah dan juga anggota YMBU. Kami layani itu sebaik-baiknya. Ya, tapi kadang-kadang memang terjadilah hal-hal yang tak terduga, tapi itu biasa lah ya. Tapi yang jelas tadi pengurus masjid itu sangat marah. Mungkin bisa dibaca di dalam WA, langsung disebutkan di situ, besok ustadz ini jangan dimasukkan dalam jadwal kami. Kalimat seperti itu sebenarnya tidak sekali ini, sudah sering itu. Dia sering pada saya langsung ada dulu di Nurul Hikmah sana, Pak Dul, ustadz itu besok jangan sekali-kali ditempatkan di masjid kami. Marah orang kalau kita nggak datang itu, marah. Sebab kita bisa bisa rasakan ya. Saat saya tadi cerita dengan ketua pembina kita, saya pun kalau di Masjidil Rahman itu kan saya pengurus juga. Kalau tidak ada Ustadz Khatib yang terjal datang, padahal saya ada di situ, itu stres saya.
naik tensi itu. Kan begitulah sangat kecewanya. Begitu apalagi orang tidak ada misalnya di situ pengganti, kiamat dunia tuh. Jadi ustaz-ustaz yang seperti itu sama-sama lah kita yang mengingatkan kawan-kawan kita. Kan semua masalah bisa diatasi, memberitahu dan sebagainya. Ya, tolonglah nanti ya sampaikan gitu kan. Dan sudah ada masjid yang menceraikan kita langsung talak 3 gara-gara peristiwa seperti itu. Ya, peristiwa seperti itu. Memang kita kesal. Tikus yang bermasalah lumbar. Nah, itu yang terjadi. Kadang-kadang karena sudah emosinya kalau nggak ada khatib itu. Nah, ini tolonglah nanti sampaikan ya. Kami sebenarnya dan tadi saya sudah langsung telepon. Semua ustadz yang seperti itu saya telepon. Maaf saya kalau memang kata orang saya terlalu entah apalah saya nggak tahu lagi. Tapi yang jelas menurut saya yang paling baik. Karena saya bercita-cita jadi orang baik. Kan gitu kan. Walaupun di lapangan kata orang begini-begini. Karena saya melaksanakan tugas saya. Saya harus melaksanakan tugas saya. Sebab nanti kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi kan gitu kan. Namanya aja gitu apa yang terjadilah. Nggak bisa begitu kalau saya dari dulu. Maka saya dari dulu saya seperti itu. Jelimat sekali. Ya, dan termasuk ini. Makanya kita buat program sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah pengurus kita ini telaten semua tanpa pamrih. Tapi alhamdulillah lah. Doakan aja lah pengurus ini cepat masuk surga. Ya. Bukan cepat mati ya, cepat masuk surga itu. Ya. So mereka tanpa pamrih tapi tugasnya terlaksana dengan baik ya. Nah itu yang pertama ya. Itu keluh kesah ada sering. Tadi langsung saya telepon, tahu saya tadi itu langsung saya telepon dan ada juga beberapa yang sebelumnya kita telepon. Ya. Pasti saya telepon. Siapapun dia, nggak peduli saya, gitu ya. Nggak peduli karena itu tanggung jawab seorang pemimpin. Ya, bukan enak jadi pemimpin. Makanya jadi pemimpin itu sebenarnya berat ya. Bahkan pemimpin itu sebenarnya tong sampah. Ya, kita tahu lah sedangkan Jokowi aja itu salah semua salah, tidak ada yang benar. Gitu. Apalagi lah ketua YMBU kan salah semua itu. Jadi gitu terjadi itu ya. Banyak itu saya sudah mendengar tapi saya sudah terbiasa dengan hal itu. Itu persoalan pertama ya. Kemudian bukan persoalan ini tapi ini ada satu kemajuan. Setiap kegiatan kita itu masuk IMBU, masuk YouTube. Ya. Setiap kegiatan kita ini masuk YouTube. Dan perkembangannya luar biasa. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan dapat puluhan juta. Ya. Saya ingin Pak Azhar menjelaskan perkembangan ini dengan singkat padat waktu 3 menit. Silahkan Pak Azhar. Seberapa berkembang kita sekarang ini. Kemudian apa rencana Pak Azhar? Memang sudah ada tadi bincang-bincang kami rencana kita ini besok. Nanti saya umumkan apa rencananya. Silakan Pak Azhar. Kita harus banyak buat kegiatan yang bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ya, sekarang ini kita seperti inilah kita buat kegiatan ini. Ini kan kegiatannya sebenarnya luar biasa. Ya banyak kita dapat ilmu. Sangat banyak kita dapat ilmu. Ya. Kita ini kan ustadz, para mubalik. Kalau tidak tahu cara membaca-baca Al-Quran dengan benar, kan susah juga kita kan gitu kan. Kemarin sudah diajari oleh Pak Zamhiri, oleh Pak Azhar, oleh Pak Safuran, dan oleh Pak Bustamam. Banyak yang sudah kita peroleh ilmu. Dan mereka ini adalah orang terkenal di Riau juga, bukan orang sembarangan, ya, bukan orang sembarangan. Ya, kita tengok kemarin jalannya acara kemarin nih, seperti internasional juga saya lihat, gitu kan. Jadi itu kita buat kegiatan banyak-banyak. Kemudian nanti memang kita manajemen masjid tetap kita buat sekali sebulan. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka membina masjid, kemudian dalam rangka menyatukan visi misi kita dengan pengurus. Sebab kita adalah satu kesatuan dengan pengurus masjid. Iya kan? Kalau pengurus masjid tidak kawan dengan kita, habislah tamat riwayat kita kan? Jadi kita harus bersatu, menyatu dengan pengurus masjid. Caranya itulah dengan membuat berbagai kegiatan. Sekarang ini yang menonjol kita lihat ini adalah manajemen masjid. Sebab manajemen masjid itu, ya kalau saya beritahu karena memang jurusan saya yang manajemen itu ya. Ini saya lihat memang banyak yang harus diperbaiki lah. Ya, banyak yang harus diperbaiki. Misalnya saja struktur organisasinya, istilah-istilahnya, kemudian
siapa melakukan apanya nggak jelas, job description-nya nggak jelas. Tapi dengan adanya diklat ini nanti struktur organisasinya itu adalah struktur organisasi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Itu kita ajarkan kepada mereka. Kemudian lagi job description-nya kita buat masing-masing. Apa jobnya? Ada di penjelasannya kita buat, dah siap kita buat semua tuh. Jadi nanti pengurus masjid tinggal menggunakannya aja, tinggal memakai aja. Dan kalau perlu nanti ya kita buat penilaian. Rencananya nanti setelah selesai beberapa masjid, kita coba penilaian, datang kita ke masjid itu kita nilai. Bekerja sama dengan KUA tentunya. Dengan atas izin KUA. Kita nilai bagaimana. Kalau perlu nanti kita kasih hadiah. Kita umumkan juara. Bapak, manajemen masjid terbaik. Masjid A, B, C. Kan bagus, masuk pula ke YouTube nanti kan bagus. Apalagi YouTube kita kan cukup gesit lah Pak Azhar. Alhamdulillah, terima kasih. Itu satu. Kemudian lagi nanti ini mungkin nanti dibuat jilid 2. Kita buat jilid 2 nih. Saya udah minta kemarin Pak Sapuran dibuat lagi programnya, kita buat jilid 2. Ya Pak Sapuran ya. Jilid 2. Kemudian nanti Muratal itu setiap bulan puasa aja nanti, gitu kan. Kemudian sekarang ini ada mungkin yang perlu cepat sebab YouTube ini harus kita kejar terus. Sebab kalau YouTube ini tidak diisi terus, nanti akan ditutup kata Pak Azhar. Jadi kita harus isi terus. Maka ada kami tadi bincang-bincang dengan Pak Azhar, kalau kita sepakat nanti kita rekam ustadz-ustadz ini ceramah di sini. Rekam. Ya. Saya berharap nanti kita belikan baju khususnya Pak Husen. Baju khusus ustadz ini, ustadz itu kan, buat apalah seperti ustadz kondang lah gitu kan, bajunya. Kemudian nanti itu direkam. Kita buat kira-kira sekali seminggu aja. Sekali seminggu. Nah pelaksananya ini yang saya coba lihat tadi siapa lah yang bisa ini yang sesuai dengan jobnya di situ. Kan ada seksi pendidikan, ada seksi dakwah. Setelah saya lihat seksi dakwah tadi itu enggak ada yang aktif itu, enggak ada yang berkeinginan apa tadi itu. Setelah kita lihat. Tapi ada yang harapan saya di situ Pak Ali Sibra. Saya berharap ini ditangani oleh Ali Sibra berdua dengan Pak Muklis. Pak Muklis dia bagian pendidikan dan dakwah, juga bagian pendidikan. Kalau bisa khusus masalah ini sama dengan manajemen masjid itu khusus ditangani manajemen ini, selesai itu semuanya dengan Sideri. Ya, kalau ini misalnya tadi ini masalah diklat ini selesai semuanya sama Pak Khaidir. Kita buat job description sedemikian rupa. Nah, jadi kita bukan kita coba profesional gitu. Jadi kalau boleh harapan saya nanti Pak Wali Sibra, kalau enggak Wali Sibra saya tengok enggak ada lagi nih. Kalau kawan-kawan saya ini enggak ada semuanya job-jobnya ini. Wali Sibra berdua dengan Pak Muklis mungkin minggu ini Pak Ali Sibra, minggu besok Pak Muklis nanti menghubungi Pak Pusra ya. Nah, ada saya bisi-bisi juga Pak Musni. Jadi dia ceramah di sini. Ceramah direkam oleh Pak Azhar, direkam, nanti dimasukkan di YouTube, ditonton orang. Kalau dia bagus terkenal lah dia kan, sama dengan ustadz lain itu, diundang orang dan nanti ke Amerika Serikat misalnya kan bisa. Makanya nanti ceramah itu tolong buat persiapan dulu, jangan asal ngomong, buat persiapannya dulu. Ya, saya bilang itu yang sepertinya ilmiah itu tidak usah terlalu repot. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, jadilah. Tapi tahu apa isi pendahuluan, apa isi bahasan, apa isi penutup, itu saja. Nanti kita coba kasih salah bimbingan, insya Allah bisa tuh. Jadi coba buat dulu tertulis, nanti baru setelah paham baru bukan kita berarti membaca teks, enggak. Ceramahnya enggak. Cuman kita itu sebagai pedoman supaya ceramah itu fokus. Kalau kita ceramah kadang-kadang tidak fokus, masalah misalnya keutamaan Al-Quran yang dibacanya tak apa-apa, kesana ke sini lari, kesana ke sini. Nah jadi kan itu repot. Keutamaan Al-Quran memang keutamaan itu aja dikaji. Misalnya seperti itu kan itu yang ilmiah. Jadi buat persiapan nanti dibuat di WA Pak Busra, sekretaris tetap Pak Busra. Cuma ketua penyelenggaraan nanti siapa yang bisa Pak Ali Sibra.
Tidak ada sesuai bidangnya. Misalnya bidang di pengurusan, nanti jangan di pengurusan ini apa ini, nanti marah juga sama kami nanti itu. Awak lagi pengurus itu, tapi yang disuruh Pak Juli itu orang itu. Itu tidak bagus juga kan? Sebab di situ sudah jelas who does what. Siapa melakukan apa, sudah jelas di situ. Jadi minta tolong nanti hanya sekali seminggu siapa kira membuat jadwalnya aja. Siapa hari? Siapa hari? Itu waktu acara hari H datang ke sini. Ya. Kalau perlu nanti kita kasih uang transport setiap datang sini boleh. Asal jangan minta gaji aja lah. Ya, ada kawan kita ini langsung minta gaji. Repot ini. Repot itu. Tapi tidak usah saya ungkapkan, tapi itu sudah muncul itu. Saya bilang aja sama yang bersangkutan, kalau begitu orang itu tak boleh dipakai itu. Sebab dia orang itu syirik itu. Dia bekerja untuk uang, bukan untuk Allah. Ini kalau saya memang begitu pengajiannya. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kan gitu kan. Kami tidak menyuruh kamu melakukan apapun kecuali dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kan begitu. Kalau soal rezeki itu nahnu narzuqukum, kan ada selesai semua ayatnya itu. Udah selesai semuanya itu. Nahnu narzuqukum, bukan pekerjaan itu yang ngasih kita uang, tapi tadi cerita juga Pak Zamiri kepada kami. Pak Zamiri dulu dengan Pak Sapuran pergi ke Rohil sana tuh, tanpa dijanjikan uang apa-apa, dan memang pulang dari situ tanpa apa-apa. Ternyata tidak miskin juga mereka, tidak mati juga. Sekarang dah hebat juga Pak Zamiri, dah mewah pula dia kan begitu. Jadi ustaz-ustaz kita ini perlu juga kita latih ini untuk tawakal ini, untuk tawakal nih. Bahwa rezeki itu Allah yang mengawakan, ya Allah yang memberi. Innallaha yabsur rizqa liman yasha wa yaqdir. Kan jelas itu. Setengah mati pun kita mencari rezeki itu, kalau Allah tidak ngasih tidak juga kan dapat. Itu pusat harus tahu. Jadi kalau di sini tidak usah minta pamrih ya, sama-sama dengan pengurus-pengurus tidak ada pernah orang itu minta pamrih itu ya. Sama dengan Pak Azhar, alhamdulillah sampai hari ini Pak Azhar belum pernah meminta pamrih ini ya, dan yang lain-lain ya. Oke, itu mungkin nanti jadi tolong Pak ini dengan Pak Muklis ini Pak Busrazil ya. Nanti soal communication nanti biar sekretaris. Kita hanya manage saja. Memanage saja, buat daftarnya minggu pertama ini, minggu kedua si anu, di siapa yang mau aja. Siapa yang mau aja, tapi enggak digaji dong, enggak dikasih duit. Tapi nanti misalnya ditonton oleh orang banyak dapat duit, berapa persen tuh dia. Tetap juga kita pikirkan kan gitu kan. Berapa persen tuh dia, Azhar nanti yang menghitungnya, bisa tuh. Ternyata dia Ustadz kondang kan, banyak orang menonton, dan Pak Azhar tahu tuh, ini banyak yang mensubscribe nih, ini banyak dikasihnya duit nanti melalui itu, gitu, ya. Ini motivasi untuk kita. Saya yakin kita kan tahu yayasan jangan seperti dulu lagi, kan harus banyak kemajuan lah, harus banyak kemajuan. Nah itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi program kita ini dalam waktu dekat ini saya harap nih, ya Pak Azhar, sebab nanti kalau tidak kita burukan bisa tertutup YouTube kita. Berarti dia tidak usah terlalu berharap dulu hebat betul, pokoknya tampil aja dulu. Tampil, tapi nanti bajunya kita beli baju apa itu Pak Husain? Kita beli dua style, ukuran XL, ukuran L, yang baju layak lah kan. Cuma kalau perlu dibeli apa tuh? Jubah apa namanya? Kita apakan, baru direkam oleh Pak Azhar. Itu. Nanti ya Azhar berarti tiap hadir terus sekali seminggu ke sini. Atau waktu-waktu kita pertemuan aja kita buat gini. Boleh ditonton. Nanti diumumkan pula Pak Busra. Hari ini akan ceramah dengan YouTube si Anu. Mantap kan dengan judul ini. Kalau perlu judulnya kita tentukan. Jadi terarah pula kan. Itu. Terarah. Nah itu. Baru nanti kalau manajemen masjid, saya sudah bilang tadi sama si Dery, tolong sampai selesai. Kemudian masalah ini sama Pak Sapuran dibuat lagi jilid 2 orang lain. Cuman ini memang program kita kurang terlaksana dengan seperti yang diharapkan. Kita berharap ya ditelurkanlah beberapa calon juri. Itu sebenarnya kan. Cuman waktu itu yang hadir sebagai juri berapa orang? Juri apa istilah orang ini? Juri magang. Berapa orang? Hanya 6 orang. Seharusnya 30.
Jadi cuma yang disaring, tapi bersyukur juga lah yang 6 orang itu jadi juara semua nanti jadi gitu kan. Juara langsung. Jadi itu. Jadi kalau boleh ke depan sama-sama lah. Kemudian nanti memang ada hadiahnya, tapi jangan mengharapkan hadiahnya lah ya. Hadiahnya itu hanya sekedar syarat saja gitu ya. Syarat saja. Kalau diharapkan dia sangat besar, tapi nanti kan bisa jadi besar dengan usaha kita yang ini. Nanti kalau memang kita maju nanti kita bisa minta hadiah, misalnya minta Khairul Umam, anggota dewan segala macam, kami membuat acara ini, tolong Pak Khairul Umam uang segini atau hadiahnya umrah buat, kan bisa. Hadiahnya umrah loh. Bisa, tapi tunjukkan dulu kita ini. Ini baru 30 yang hadir hanya 6 orang. Ah, itu salahnya itu ya. Jadi kami pengurus, kami hanya berusaha. Nah, terlaksananya itu tergantung kepada anggota ya. Saya mana bisa tahu nanti ini yang juara-juara seperti ini jilid 2 nanti umrah hadiahnya. Kita minta kepada Siped, bisa dihubungi Pak Khaidir, mungkin Pak Khaidir. Pak Khaidir, coba nanti hadiah besok ini juri terbaik, juri magang terbaik umrah misalnya kan. Oh, mantap kan. Itu kan nanti Pak apa kita coba cari keluar. Tapi yang jelas ini persyaratan untuk mendapatkan salah satu persyaratan untuk umrah. Kalau tidak ada dia nanti sertifikat ini kita tidak kasih, tidak diundi dia jadi umrah. Bapak-bapak ini sekarang semuanya yang hadir ini dapat kesempatan nih. Sebab nanti ada catatan kehadiran, kan ada absennya kemarin. Begitu Pak ya, maaf. Selanjutnya nanti kita dengarkanlah penjelasan juri, banyak ilmu itu. Nanti ada penjelasan juri dari Pak Azhar itu Pak Zamiri, mau nanti dibacakan Pak Zamiri biar tahu kawan-kawan kita ini bagaimana seharusnya dan sebagaimana ada di situ, nanti dibacakan oleh Pak Zamiri sekaligus mengumumkan siapa juara-juaranya. Kemudian hadiahnya nanti diserahkan oleh bendahara, sudah diatur oleh bendahara. Yang tak juara pun dikasih juga hadiah. Siapa yang hadir berarti dia akan menghargai. Orang yang menghargai dihargai, tapi sesuai dengan harganya pula ya. Nah, salah terlalu mahal pula, jual mahal pula gitu ya. Pokoknya ada gitu kan. Pokoknya ada. Saya kira itu aja. Mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Sana sini pasti ada yang tak benar ya, tak tepat. Saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.